Shalom kepada saudara-saudariku dalam Kristus. Hari ini kita berkesempatan berada dalam channel BFJ ataupun Borneo for Jesus. Dan kali ini kita ingin berbincang serba sedikit ataupun berkongsi serba sedikit mengenai suatu topik. Adakah firman itu diturunkan selepas Yesus naik ke surga? Ya, kita akan pikir betul-betul ini. Adakah firman itu diturunkan kepada seseorang selepas Yesus naik ke surga? Ini persoalan dia. Jadi untuk menghurai ataupun berkongsi tentang kebenaran itu, kita perlu melihat kepada sejarah bagaimana Allah Bapa di surga itu, Yahweh itu berkomunikasi dengan manusia. Apabila Allah menciptakan manusia daripada debu tanah ataupun daripada Adam, dia mencipta manusia daripada tanah, yaitu Adam, dan dia ruah, ya, dia hembuskan nafas itu, roh itu kepada manusia itu, dan manusia itu hidup. Ya, kemudian bila dia hidup, dia berkomunikasi dengan manusia itu secara direct. Dia tidak melalui siapa-siapa. Kebetulan cuma ada satu manusia pada waktu itu. Ya, dan bila dia ciptakan satu lagi manusia, taman Adam, yaitu Hawa, Allah tetap berbicara kepada Adam dan dia tidak berbicara kepada Hawa. Kalau kita lihat di sini, sebagai contoh lah, ya, sebagai contoh. Ya, apabila iblis tanya tentang makan buah daripada pokok pengetahuan yang baik dan yang tidak baik itu, ya, Hawa mengatakan semua buah dalam taman ini boleh dimakan, tapi yang itu. Tidak ada yang jelas bahwa Allah berbicara kepada Hawa lah seperti itu. Tetapi apabila Kain dan Habel dilahirkan, kita dapat merasakan bahwa Allah itu juga berkomunikasi, bersekutu dengan kedua orang anak ini. Sebagai contoh, apabila Kain dan Habel mempersembahkan persembahan mereka, yang persembahan Habel itu diterima, kemudian persembahan Kain tidak diterima. Dan ada rasa tidak bagus di dalam hati Kain. Kemudian Allah dapat merasa, ya, dia dapat merasa tentang pikiran yang tidak baik di dalam diri Kain. Ya. Dan dia dapat melihat sendiri bagaimana murungnya, tidak bagusnya muka Kain itu. Dan dia peringatkan Kain supaya berhati-hati, supaya dosa itu dapat dikalahkan sebab dia sedang menggoda, ya, sedang mempengaruhi, sedang menguasai pemikiran Kain. Ya, begitu. Jadi kita sudah dapat melihat di sini bahwa Allah itu dia meletakkan rohnya di situ kepada setiap manusia itu. Dan saya percaya memang juga kepada Hawa. Ya, kepada Hawa. Nah, apabila terjadi bunuh-membunuh di antara Kain dan Habel, Habel mati dan Kain hidup. Ya, kemudian Kain memperanakan beberapa orang anak, dan ada sebahagian daripada anak itu yang baik, termasuklah Henokh.
Ya. Tapi ada sebahagiannya yang tidak baik. Dan apa yang terjadi selepas itu? Ya, apa yang terjadi, manusia memikirkan hal-hal duniawi. Sebab itu Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan, rohku tidak akan tinggal diam dalam manusia sebab mereka adalah daging. Ya, ya dikatakan begitu. Manusia ini daging dan hidupnya cuma beberapa ratus tahun begitu. Bacalah dalam perjanjian lama itu, dalam Kejadian Keluaran begitu. Ya. Dan bermula daripada itu apabila Allah sudah tidak lagi meletakkan Roh Kudus itu kepada manusia, maka manusia itu tidak ada panduan, seolah-olah tidak ada panduan. Dia semakin ramai dan perbuatan dosanya itu. Dosa yang dimaksudkan di situ yaitu termasuk hamartia, asebia, dan sebagainya. Hamartia itu melawan pada Allah, sikap ataupun pikirannya bertentangan dengan Allah, dan dosa itu memberontak kepada Allah. Itulah dosa, antara dosa itu. Ya, kalau mau melihat lebih dalam lagi tentang dosa itulah kita kena kaji. Kita kena kaji bahasa asli di dalam perkataan dosa itu sendiri. Ya. Kalau kita tidak kaji, kita tidak tahu dengan lebih spesifik, lebih jelas tentang maksud dosa. Ya, dosa bukan sekadar hukuman, tetapi akibat daripada apa yang kita buat, yang bertentangan, yang tidak kena ataupun tersasar daripada kehendak Allah, kemuliaan Allah, firman Allah itu sendiri. Ya. Jadi pada waktu itu cuma ada satu keluarga saja yang berkenan di hati Allah, yaitu Nuh. Maka Allah memerintahkan kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera. Dalam Alkitab tidak diceritakan berapa lama Nuh buat bahtera, tapi ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa Nuh membuat bahtera selama 200 tahun. Ya, sama ada betul ataupun tidak, yang jelas Allah memerintahkan Nuh untuk buat bahtera dan banjir besar terjadi dan memusnahkan semua manusia kecuali keluarga Nuh dan beberapa jenis binatang yang dimasukkan, ya, bersama-sama dengan Nuh dalam bahtera. Ya. Dan selepas itu Allah berbicara kepada manusia juga selepas itu, tapi tidak menurunkan apa-apa perintah ataupun apa-apa hukum, kecuali sebagai contoh lah. Ya, Abraham, dia kata, Abraham, kau pergi ke sana, ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, dan Abraham ikut. Dan Allah memberi janji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan anak kepada Abraham, dan daripada Abraham keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Seperti itu. Itu berkat, itu janji Allah kepada Abraham. Tetapi belum diturunkan firman ataupun hukum itu. Ya. Hanya setelah beberapa tahun kemudian bangsa Israel itu menjadi hamba, menjadi perbudak, ditindas selama 400 tahun di Mesir, maka Allah mendengar suara teriakan bangsa-bangsa Israel ini, ya, dan Allah merasa kasihan. Jadi Allah, apa yang dia buat? Dia buat rencana supaya salah seorang daripada manusia, daripada bangsa Israel itu terpelihara. Maka lahirlah Musa, dan selepas itu Musa keluar daripada istana dan dia mengembara di padang gurun sebab dia telah membunuh satu orang Mesir. Dan pada waktu itu Allah menggunakan malaikat untuk berbicara kepada Musa.
Ya. Dan Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang disembah oleh nenek moyangnya. Ya. Tetapi apa ini Musa, dia tidak tahu tentang sejarah bangsanya itu, dan dia menyangka bahwa bangsa Israel itu menyembah banyak Allah. Sebab itu dia katakan, yang mana satu, siapakah namamu? Seperti itu. Tapi Allah mengatakan, aku adalah aku. I am that I am. Itu Allah. Aku adalah aku. Bermana Allah itu satu. Satu-satunya. Ya. Kemudian kalau ada antikris yang dengar apa yang saya katakan ini, nah jadi kenapa kamu menyembah tiga Allah? Oke, itu yang kita akan bincangkan sebenarnya. Kita perlu bincangkan itu, siapakah itu Allah, siapakah anak, siapakah Roh Kudus. Tapi kita bermula daripada ini dulu, daripada topik tentang penurunan firman itu. Nah, melalui Musa, apabila dia membawa bangsa Israel itu keluar daripada Mesir dan menjadi suatu bangsa, membina suatu negara tanpa negeri ataupun tanpa tempat. Dia ada kerajaan. Maksudnya dia telah membina suatu kerajaan. Bangsa bangsa Israel ini dia telah membina suatu kerajaan, tetapi tidak ada negara. Dia mengembara, dia berada di padang pasir selama 40 tahun. Berkerajaan, dia ada undang-undang, dia ada ketua-ketua setiap suku itu. Dia ada pemimpin agamanya di situ. Dan di situ Allah meletakkan hukum itu kepada manusia. Itulah yang dikatakan hukum 10. Hukum 10. Dan dasar, saya sudah katakan ini di dalam video saya sebelum ini, bahwa dasar asas sekali di dalam hukum ini adalah kasih. Satu, mengasihi Allah dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Dan yang keduanya, mengasihi sesama manusia seperti diri manusia itu sendiri. Begitu. Kemudian daripada dua hukum ini, maka lahirlah pecahan-pecahan hukum-hukum itu. Termasuklah mata ganti mata, gigi ganti gigi, boleh menceraikan istri kecuali dengan yang begitu, begini, dan sebagainya. Di situ hukum itu terjadi, bermula. Apa yang jelas di sini adalah Allah itu melalui Musa, melalui satu orang saja manusia, dia turunkan hukum itu untuk panduan manusia untuk lebih dekat kepada Allah. Ya. Roh Kudus yang ada kepada Kain dan anak-anaknya, keturunannya pada waktu itu sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Yang ada cuma Allah sendiri berbicara kepada manusia melalui satu orang yang dipilihnya. Selepas itu, itulah terjadilah hukum. Hukum-hukum Taurat yang ada sekarang itulah, ya. Jadi itulah kalau kita melihat di sini perjalanan dia itu. Jadi apa yang terjadi selepas itu? Apabila Allah sampai kepada waktunya yang dia telah janjikan bahwa akan ada seorang Elia, yaitu Yesus. Itu yang menjadi persoalan kepada ahli-ahli Taurat tentang janji itu. Ya. Tapi disinilah kembali zaman Roh Kudus itu sendiri. Ya. Disinilah terjadi zaman Roh Kudus itu. Saya kembali kepada Musa, ya. Saya kembali kepada Musa tentang hukum-hukum itu. Kalau kita melihat kepada hukum-hukum yang dibawa oleh Musa, ya, yang dibawa oleh Musa
apa ini diberikan oleh Allah kepada Musa. Kita boleh melihat ya. Kita boleh melihat dalam Kejadian pasal 3 sampai 31 ya. Kejadian ataupun ya Kejadian pasal 3 sampai 31. Kejadian mungkin dalam nota saya ini tidak ini, kalau tidak ada dalam Kejadian pasal 3 sampai 31 kita lihat dalam Keluaran lah ya. Nah, dalam Keluaran pasal 3 sampai 31 ya. Pasal 3 sampai pasal 31 itu tentang hukum-hukum Allah yang diberikan kepada Musa. Nah, kita balik kepada zaman Roh Kudus. Apabila bangsa Israel sampai kepada tanah yang telah dijanjikan, maka zaman Roh Kudus itu kembali. Bagaimana cara dia kembali? Mula-mula Allah telah berjanji. Ya, Allah telah berjanji, bukan berjanji tapi memberitakan melalui malaikat Jibril. Ya, saya senang kalau dikatakan malaikat Jibril sebab biasanya anti-Kris ini dia kenal betul apa itu malaikat Jibril. Jadi saya katakan itu Jibril lah juga. Sebab kalau dalam terjemahan di Alkitab dikatakan Gabriel, ya dia ikut bahasa Inggrisnya. Tapi ada dikatakan itu juga dalam konteks lain dikatakan Jibril, ya. Dan saya percaya itu adalah sama, yaitu malaikat utusan Allah. Ya, malaikat utusan Allah. Jadi mula-mula Allah memberitahu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, yaitu satu-satunya utusan untuk mendahului Yesus untuk memberitakan tentang Yesus. Selepas itu diberitakan tentang kelahiran Yesus. Ya. Dan daripada dua manusia ini, Roh Kudus itu ditempatkan kembali kepada manusia itu, menguasai akal budi dan pemikiran mereka. Dan manusia ini tugas kehidupan dia pada waktu itu adalah memelihara supaya Roh Kudus itu tidak menghantar isyarat yang tidak baik kepada Allah itu sendiri. Nah, awal-awal tadi saya ada katakan kalau saya tidak silap bahwa Roh Kudus itu memang tidak ada dikatakan di dalam mana-mana ayat Alkitab. Tapi kalau saudara berdoa bersungguh-sungguh dan minta petunjuk Tuhan. Sebab sekarang ini zaman Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan beritahu bahwa Roh Kudus itu berasal daripada jiwa Allah itu sendiri. Dia seperti remote control. Dia meletakkan remote control itu ke dalam subconscious ataupun pemikiran saudara. Jadi apa yang saudara pikirkan, apa yang ada di dalam pemikiran saudara, dia terus sampai kepada Allah. Seperti itu. Itulah kebaikan dia. Kalau saudara menghadapi masalah, dan saudara tetap di dalam pemikiran, dalam kehidupan saudara itu 100% kudus seperti Yesus. Disitulah Allah berbicara melalui Roh Kudus. Bukan lagi Allah berbicara melalui malaikat, tapi berbicara melalui Roh Kudus. Seperti itu. Dia akan berbicara di dalam jiwa saudara. Di dalam jiwa kita. Di dalam pemikiran kita. Dia akan seolah-olah kita mendengar. Di dalam jiwa kita, di dalam dada kita. Tetapi sebenarnya bukan. Bukan di dalam telinga, tapi di dalam pemikiran kita. Dan dia sangat jelas. Dia bukan mimpi. Itulah kuasa. Itulah cara Allah berbicara kepada manusia sekarang ini. Nah. Jadi itu Yesus itu, ya, kita melihat bahwa memang kita tidak dapat menafikan bahwa ada setengah-setengah ahli Taurat yang mempertikaikan tentang hukum Allah yang diturunkan kepada Musa. Sebab itu terjadilah kumpulan-kumpulan ahli Taurat ini seperti kumpulan Saduki dan kumpulan Farisi.
Lepas itu ada lagi yang apa ini membuat catatan tentang apa ini Taurat itu, dan terjadilah bermacam-macam kitab sudah di situ. Jadi Yesus datang dan dia coba perbetulkan itu melalui kuasa Roh Kudus daripada Allah itu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara orang Kristen mendapatkan Roh Kudus itu? Kita harus menyembah Yesus. Bagaimana cara orang Kristen menyembah Yesus? Bukan cara kita menyembah Yesus seperti cara kita menyembah Allah Bapa di surga itu. Tetapi cara kita menyembah Yesus itu sebenarnya adalah hidup kudus seperti Yesus. Kita perlu hidup kudus seperti Yesus. Kita hormat Roh Kudus yang ada dalam kita supaya Allah itu sendiri tidak disakiti. Supaya Roh Kudus yang ada di dalam jiwa kita itu, di dalam subconscious kita itu tidak menghantar isyarat yang kita ini mempunyai sifat, mempunyai pemikiran yang tidak baik, yang bertentangan dengan Allah, yang asebia, yang amartia itu. Asebia, amartia itu adalah jenis-jenis dosa itu. Ya. Jadi itulah kita kena hidup kudus seperti Yesus. Ingat bagaimana kita memelihara kekudusan itu. Cara kita memelihara kekudusan itu bukan senang, oh saudaraku seiman. Yesus ketika dia sedang melalui penyiksaan di atas kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dia tahu bahwa cabaran itu, cobaan itu akan datang kepada dia. Apakah cobaan itu? Untuk menjatuhkan keyakinan dia, kepercayaan dia, kesetiaan dia kepada Allah itu sendiri. Dia tidak mau Roh Kudus itu nanti akan diambil daripada dia. Maka kalau diambil daripada dia, maka gagallah misi Yahweh itu kepada manusia. Dan akhirnya gagallah juga misi Yesus itu. Sedangkan dia sendiri sudah mengatakan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sebab Roh Kudus itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus sendiri ada di dalam jiwa Allah itu sendiri. Sebab itu dikatakan, ada setengah-setengah pemimpin ataupun pengikut Kristus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Walaupun di dalam Alkitab mengatakan tidaklah Yesus katakan aku adalah Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan saya ulang sekali lagi, dalam video saya sebelumnya saya sudah katakan, apabila Stefanus mati direjam, sebelum dia mati, dia menengadah ke langit dan dia melihat Yesus di pangkuan Bapa. Dia bukan di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, tapi dia di pangkuan Bapa. Itulah Yesus. Nah, itulah kembalinya zaman Roh Kudus itu. Dia menguasai pemikiran manusia. Kita punya memori, kita punya akal budi, kita punya pemikiran itu dikuasai oleh Roh Kudus itu. Dan sementara Roh Kudus itu ada di situ di dalam kehidupan kita, di dalam subconscious kita, di dalam memori kita pelihara itu. Kita ikut apa yang dibisikkan oleh Roh Kudus itu. Kita kena belajar macam mana mendengar suara Roh Kudus itu. Mungkin akan datang kalau kita diberi peluang, kita akan boleh berbincang ya, kita boleh bertukar-tukar pendapat. Bagaimana
sensitif ataupun mengetahui bisikan-bisikan Roh Kudus itu. Ada orang mengatakan, Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya takut itu, saudara. Sebab apabila kita berdoa, tidak semestinya kita terus ada Roh Kudus. Tidak. Saya ambil contoh lah. Saudara pernah mulut berkata-kata memuji Tuhan, tapi pikiran saudara melayang ke sana ke sini? Itu ada Roh Kudus kah itu begitu? Tidak ada. Tidak ada. Sebab itu memanggil Roh Kudus itu menguasai, meminta supaya Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita itu adalah suatu perjuangan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, apa yang saya katakan ini menjelaskan bahwa zaman Yesus itu bukan lagi zaman untuk menurunkan firman. Tetapi firman itu, logos itu, hukum-hukum di dalam firman itu terus masuk kepada manusia melalui Roh Kudus. Sebab itu kalau kita taat kepada firman itu, kita akan mendapat kuasa seperti Yesus. Ya. Sebab kuasa di dalam nama Yesus itu juga ada kepada kita. Ya. Ada kepada kita. Sebab itu apabila kita mengatakan di dalam nama Yesus, bermakna kita istiharkan sesuatu itu. Tetapi bukan di mulut saja. Di seluruh akal budi dan pemikiran kita itu mengakui, mengistiharkan. Maka benda itu terjadi. Mujizat itu sebenarnya terjadi. Nah, itu yang terjadi kepada Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang menghalang dia melakukan mujizat. Orang mati dia hidupkan semula. Orang sentuh jubah dia saja, kuasa di dalam Yesus itu sendiri keluar untuk menyembuhkan. Contohnya pendarahan itu. Tetapi memelihara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita juga itu suatu perjuangan. Ya. Suatu perjuangan. Sebab itu saudara perlu berdoa sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari. Supaya kita boleh sadar dan pikiran kita tetap terarah kepada Allah yang hidup. Sumber kepada Roh Kudus itu. Nah, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sudah beritahu bahwa kalau saya tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun. Roh Kudus tidak akan turun. Roh Kudus itu dari dalam jiwa Yahweh itu sendiri, Allah itu sendiri, akan menguasai semua manusia yang hidupnya kudus seperti Yesus. Bukan semua manusia yang sudah menerima Tuhan, bukan. Sebab manusia yang menerima Tuhan itu dia cuma menerima di dalam hatinya. Nah, ini juga suatu pengajaran di dalam gereja yang agak kurang tepat. Sebab kalau kita terima Yesus, bermakna kita sudah diselamatkan. Itu belum tentu, saudara-saudaraku sekalian. Yang membuatkan kita selamat adalah kita terima ajaran dan kehidupan Yesus itu di dalam diri kita. Dan kita hidup kudus seperti Yesus, taat seperti Yesus. Taat kepada siapa? Logos itu, firman itu. Allah itu sendiri. Sebab itu perlunya Roh Kudus itu nanti akan membimbing kita. Parakletus itu akan membimbing kita apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Begitu. Nah disitulah kita hidup kudus, barulah kita diselamatkan. Ya. Jadi Yesus naik ke surga dan Roh Kudus akan turun. Dan dia sudah turun. Dan saya percaya ada juga orang-orang kita ini. Ya, orang-orang Kristen yang betul-betul hidup kudus seperti Yesus. Nah,
Itulah cara kita menyembah Yesus. Hidup kudus seperti Dia. Hidup kudus seperti Yesus. Apabila kita hidup kudus seperti Yesus, Roh Allah itu sendiri, Parakletos, Roh Kudus itu sendiri akan menguasai kita sebagaimana Roh Kudus itu menguasai kehidupan Yesus, dan sehingga Yesus satu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, dan kita pun juga akan menjadi seperti itu. Kita satu di dalam Yesus dan Yesus satu di dalam Bapa, artinya kita juga satu dengan Bapa di surga. Begitu. Nah, mari kita kembali kepada persoalan awal. Adakah hukum itu diturunkan setelah Yesus naik ke surga? Sebenarnya hukum tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang boleh mengatakan, oh Allah telah menurunkan firman-Nya kepada saya supaya semua orang buat begini, begini, begini. Kalau ada seperti itu, Yesus awal-awal sudah katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, saudara, sekarang ini ada antikris yang benar-benar tidak suka. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Iya. Kalau kau percaya Yesus cuma Tuhan cuma satu, iyalah. Tetapi kau kena belajar berpikir bahwa ada sesuatu kuasa yang menyatukan manusia dengan Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah Yesus. Begitu juga dengan Roh Kudus itu. Jadi sekarang saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mengatakan, sekali lagi saya katakan ini, kalau ada mengatakan sekarang ini, setelah Yesus sudah berapa ribu tahun naik ke surga, mengatakan bahwa saya telah mendapat kasih daripada Allah, bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada saya, itu bohong. Itu nabi palsu. Itu adalah kumpulan Lucifer. Dia adalah penyesat-penyesat, saudara-saudara sekalian. Jangan percaya. Jangan percaya. Selepas itu tidak ada lagi manusia yang boleh dikatakan sebagai nabi, di mana Allah berbicara menurunkan firman-Nya. Tidak ada. Dalam zaman Taurat sampai kepada zaman Perjanjian Baru, cuma satu saja manusia yang digunakan oleh Allah untuk menurunkan hukum firman-Nya, yaitu kepada Musa. Selepas itu tidak ada, sudah. Bukan tidak ada nabi sebelum itu, ada. Tidak ada manusia yang lebih dekat kepada Allah pada waktu itu. Ada Elia, Joshua, ya, Elisa. Banyak lagi. Tetapi Allah cuma mengambil satu orang manusia saja, melantik mengambil satu orang manusia untuk menurunkan hukumnya. Begitu. Sekarang bukan lagi zaman hukum. Hukum itu ada di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sendiri akan memperbetulkan hukum itu di dalam setiap manusia yang menerima Roh Kudus. Cara menerima Roh Kudus itulah hidup kudus seperti Yesus. Nah, kita kena hidup kudus seperti Yesus. Barulah kita ada bimbingan Roh Kudus. Barulah kita boleh berbicara kepada Allah di dalam doa-doa kita. Ya. Jadi itulah saudara-saudari sekalian, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Sebab zaman-zaman ini adalah zaman-zaman akhir yang semakin dekat kepada kedatangan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Jadi jangan lupa, teruskan bagaimana cara kita memelihara hubungan kita dengan Allah di dalam Roh Kudus itu sendiri adalah berdoa. Kurang-kurangnya berdoa, sekurang-kurangnya berdoa setiap hari. 3 kali dalam sehari. Subuh itu sangat baik. Kemudian tengah hari itu ambillah masa. Kemudian waktu petang itu sebelum jam 6 ambillah masa berdoa. Begitu. Kalau ada yang lebih perlu daripada itu, ya tengah malam itu kamu bangun. Sebab kadang-kadang setan-setan ini dia berjalan waktu tengah malam. Macam mana kita tahu? Bumu-bumu ini, ya orang-orang yang pengamal-pengamal sihir ini, selalunya mereka akan mengadakan ritual mereka pada waktu tengah malam itu. Kadang-kadang begitu. Jadi setan itu, jin-jin itu bergerak berjalan di situ. Maka kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa pada waktu. Bukan menyembah Allah, memuji Allah itu sendiri. Dan kita akan dapat merasakan hadirat Yahweh itu di dalam Roh Kudus. Oh, haleluya. 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 Itulah saudara. Jadi jangan putus asa. Kepada saudara-saudara sekalian, ya akhir sekali, subscribe lah Borneo for Jesus channel itu. Ya, kalau ada sebarang persoalan-persoalan, letakkanlah di dalam komen supaya kita boleh respon. Saya boleh respon saudara-saudara sekalian. Ya, jadi mari kita saling mendoakan. Bukan saja daripada rekan-rekan seiman kita di kawasan Borneo ini, di Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei, tapi seluruh dunia. Ya, alangkah baiknya. Tapi memang bukan mudah. Kalau kita berdoa untuk di seluruh kawasan-kawasan tertentu itu, serangan itu pun hebat-hebat. Jadi kita kena berdoa mulai daripada diri sendiri, keluarga kita, dan sekeliling kita, dan terus kepada Borneo. Tapi saya percaya, kalau kita mulakan dari sekarang, kita berdoa untuk seluruh pengikut-pengikut Kristus, pengamal-pengamal kekudusan di dalam diri Yesus itu. Saya percaya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membebaskan Borneo ini menjadi milik Kristus sehingga kedatangan Yesus ke dunia ini kedua kali. Ya, alangkah baiknya kalau pada waktu itu kita akan dinaikkan di dalam pengangkatan itu bersama-sama dengan keluarga kita. Oh, haleluya. Berdoalah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.